Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rina ini nanti mau observasi kelas kita ya. Iya, Bu. Jadi bagaimana perasaannya observasi ini? Alhamdulillah sih aman-aman aja sih Bu. Soalnya kan dari sebelum-sebelumnya sudah mulai nyiapin gimana pembelajaran, perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelasnya. Udah biasa lah ya. Iya, sudah sering biasa. Jadi untuk observasi kelas hari ini apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya saya anak-anak peserta didik itu bisa memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan nasional, terus bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan operasi dan perkalian dan pembagian bilangan nasional. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Apa yang akan Bu Rina lakukan untuk harapannya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Yang saya lakukan itu membuat metode pembelajaran yang menarik agar siswanya ini dapat belajar matematika dengan santai, tapi juga bisa mengerjakan sesuai dengan tujuan yang saya ingin capai. Jadi mereka relax juga sambil main, ada kuisnya juga nanti, main game puzzle. Jadi itu sih Bu. Sepertinya menarik sekali nih ya, ada permainan, ada puzzle gitu ya. Dan mungkin juga anak-anak semakin semangat ya dia permainan-permainan seperti itu, dan mungkin jadinya tidak menakutkan lagi ya. Jadi kan semakin menarik, anak-anak nggak takut dengan matematika. Karena matematika itu memang pelajaran yang ditakuti ya, pasti ngitung lagi ya. Ini kan nanti sepertinya menarik sekali ya, ngitungnya itu pakai permainan ya, ada permainan. Terus apa yang Bu Rina lakukan untuk mewujudkan tujuan pembelajarannya itu? Saya buat yang puzzle-nya itu sudah saya susun, ada ini contohnya Bu, nanti ada soalnya, terus potongan-potongan puzzle-nya nanti anak-anak tinggal menempelkan sesuai dengan potongan. Jadi mereka menjawab soalnya sekalian dengan jawabannya sudah saya sebutkan. Sepertinya kok menarik sekali nih ya, dan saya nggak sabar nih sebenarnya pengen lihat seperti apa nanti ekspresi anak-anak ketika mereka bermain ini ya. Ya ini saja mungkin Bu Rina ya yang maaf ini mengganggu waktunya ya. Mungkin juga Bu Rina udah biasa nih ya membuat seperti ini, perlu waktu juga ya sebenarnya, tapi ya memang sebagai guru konsekuensinya seperti itu ya, harus selalu menyiapkan untuk keberhasilan anak-anak juga ya. Ya terima kasih Bu Rina ini sudah meluangkan waktunya, yang mudah-mudahan nanti observasi kelasnya berjalan lancar, dan mudah-mudahan nanti anak-anak benar-benar ini ya semangat setia dengan pembelajaran dengan permainan seperti ini ya. Terima kasih Mbak Rina ya, mudah-mudahan nanti sukses observasinya ya. Terima kasih. Waktu awal pertemuan pertama kita sudah buat kesepakatan kelas kan? Apakah kesepakatan kelasnya sudah berlangsung atau belum? Yang apa yang belum terpenuhi? Satu, ribut di dalam kelas. Kemarin konsekuensinya kalau ribut di dalam kelas gimana? Hukum. Dihukumnya ngapain kemarin? Dikeluarkan 1 jam pelajaran di luar kan? Kira-kira mau diubah atau tetap itu? Konsekuensinya mau diubah atau enggak? Ada yang punya saran diubah mau apa? Nyanyi di kelas. Membersihkan toilet. Menyanyi ribut. Ada lagi yang berarti tadi hukumannya kalau nggak menyanyi, membersihkan toilet. Ada lagi yang lain punya saran lain? Hukumannya terserah ibu berarti. Misalnya ibu lagi suruh kalian bersihkan pungut sampah, berarti pungut sampah. Kalau ibu lagi pengen suruh nyanyi, berarti nyanyi. Berarti bebas terserah ibu. Pungut 5 daun.
Panggilannya? Gisel mana Gisel? Oke, Gisel yang cowok? Kenzi mana maju? Gisel sama Oke, silakan dikerjakan dulu barengan. Oke, kerjakan ya. Yang sampai selesai itu dulu berarti itu pemenangnya. 1, 2, 3. Juga tandanya ditambah di ada yang ditambah, ada yang dikurang. Kenzi, mau masih koreksi? Udah dikoreksi belum? Siapa yang paling cepat tadi? Oke, kita koreksi jawaban Gisel dulu. Yang ini 2/4 ditambah 1/2 benar? Jadi 8/8? Ini? Jadi 11/12 benar? Ini 8/8 benar? Yang ini jadi 14/8 benar? Jawaban Kenzi kita lihat. Benar? 7/6? Oke, ini buat Kenzi. Bisa perkalian dan pembagian? Bisa. Oke, perhatikan ini ya. Jadi, hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan rasional. Bedanya apa sih perkalian sama pembagian? Caranya kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Dikali sama dibagi sama apa beda? Berbeda. Oke, sekarang kita coba. Tujuan pembelajaran kita adalah bisa memahami perkalian dan pembagian bilangan rasional dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan rasional. Contoh. Ibu punya contoh 1/2 dari 3/4. Berarti 1/2 dikali dengan 3/4. Kira-kira gimana cara mengerjakan? 1 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 1 kali 3 berapa? 2 kali 4? Bedanya apa dengan penjumlahan? Ya, kalau operasi perkalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi langsung dikali atas kali atas, bawah kali bawah. Good. Kalau ibu punya ini soal bidang berbentuk persegi panjang mempunyai lebar 3/4 meter dan panjang 2/3 meter. Tentukan luas bidang tersebut. Masih ingat rumus luas? Luas persegi panjang. Panjang dikalikan dengan, berarti panjangnya berapa? 3/4. Panjang 2/3 dikalikan dengan lebarnya 3/4. Berapa hasilnya? 6/12. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Dapat dari mana 1/2? Dari 6 bagi 12. 6 dibagi 6, 12 dibagi 12 dibagi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Oke, lanjut sekarang bagi
Kalau membagi gimana caranya? Ibu punya soal 2/3 dibagi dengan 5/4. Berarti ini kalau pakai cara yang dibalik. Ibu punya cara lain selain dibalik. Oke, perhatikan ini. Ini angkanya berapa? Yang ibu lingkarin? 2 dan 4. 2 dan 4 dikalikan. Berarti berapa? 8. Terus yang dikali lagi yang mana? 5 dan berapa hasilnya? Berarti hasilnya 8/5. Kalau ibu punya soal ini 4/5 dibagi 9. Berarti 4 kali 1 berapa? 5 kali 9? Jadi hasilnya 4/5. Di setiap kotak itu ada pertanyaannya dan jawabannya itu ada di sini. Jadi ini nanti silakan ditempelkan di udah ada double tipnya. Jadi tinggal ditempel. Hati-hati jangan sampai udah ditempel ternyata salah, nggak bisa dicabut udah. Jadi dikoreksi dulu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Ini dibagikan ke masing-masing kelompok. Silakan dan saling mengerjakan. Jika ada pertanyaan silakan kabarin ya. 56 baru disederhanakan. Ya, mungkin kamu mikirnya ya paslin aja. Itu ini nyambung. Jangan dulu. Berarti jawaban kalian semua? Oke, kalau begitu sekarang silakan ambil kelompok sini, ambil HP-nya dulu. Kita lanjut please. Sesuai nama kalian biar ibu tahu nanti siapa yang Buka HP itu, Bu. ada linknya ibu share di grup. Ada linknya. Linknya ada di grup siswa, silakan dilihat. Buka aja kuisnya di Google. Yang tidak punya link silakan buka kuis di sini. Yang baru bergabung 10, ayo 11. Yang lain mana? Refresh lagi kalau belum. Jaringannya berarti. Baru 15.
Itu kodenya dengan sama lain. Aku telur ini Kabar Bu. Sudah belum? Kabar Bu. Masih 21 ya, baru. Oke, 24. Ya, boleh cepat. Yang belum bisa berdoa siapa angkat tangan biar dia. Jaringan. Gue bisa yang belum bisa bergabung lagi
Depannya kalian mau gimana? Ini di sini yang sudah masuk ada 17 respon. Kita lihat ya. Dari respon pertamanya. Oke, dari pertanyaan pertama, menurut kalian bagaimana materi pembelajaran hari ini? Mudah dipahami. Ada yang satu orang nih susah dipahami. Oke, terus pertanyaan berikutnya, apakah kalian aktif dalam pembelajaran hari ini? Ya, ada satu orang nih yang tidak ini. Oke, terus apakah 100% semuanya? Berarti kalian bagi ya? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita lihat menjadi lebih baik lagi. Semoga makin seru pembelajarannya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Semoga kedepannya saya bisa menambah materi. Mana nih yang tentang pembelajaran? Oh, ini. Semoga pembelajarannya menggunakan metode yang asik seperti pertemuan kali ini, mudah dipahami dan tidak membosankan. Saya harap Gunanda akan membimbing matematika kelas 7E hingga kita naik kelas kalau bisa sampai lulus. Oke, semoga game lagi supaya ada kuis lagi. Oh, berarti kalian pengen main kuis terus ya? Oke, nanti ibu coba diskusi sama Boles biar kalian bisa main kuis ya. Oke, kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Materinya gimana? Kalau perkalian gimana tadi? Tadi masih banyak yang salah. Kalau perkalian harusnya satu bisa berbilang berkali-kali dengan berbilang. Oke, HP-nya silakan ditaruh dulu. HP silakan ditaruh diletakkan di meja masing-masing. HP-nya silakan diletakkan di meja masing-masing. Oke, kesimpulannya tadi apa? Kalau misalnya perkalian, pembilang dikalikan dengan kalau menyebut dikalikan dengan menyebut. Kalau pembagian ada dua cara, bisa dibagi menggunakan perkalian atau dikalikan dengan silang. Cara pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang apa? Belajarnya dulu kuis ya. Sudah bagian apa kalian? Apa? Bilangan? Iya. Kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan, desimal. Oke, sama kuisnya juga mau kuis? Sama kuis berarti teman berikutnya silakan membawa HP di Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam Ibu. Bu Rina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ini mengganggu waktunya ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait dengan kemarin observasi pembelajaran di kelas ya yang Ibu lakukan kemarin. Iya Ibu. Nah, apa perasaan Ibu setelah ini melaksanakan pembelajaran di kelas, observasi di kelas? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu ya, karena antusias mereka dalam belajar itu meningkat dengan menggabungkan antara puzzle game matematika, terus mereka jadi penasaran, oh ternyata
dengan bermain juga bisa sambil belajar. Jadi seneng lah. Iya. Ya, sepertinya memang menarik sekali ya kemarin itu ketika saya melihat observasi itu memang anak-anak itu terlihat antusias ya. Saya juga melihatnya saja senang, apalagi Mbak Rina sebagai Bu Rina sebagai gurunya juga sepertinya memang seperti itu ya. Ada nggak kesulitan waktu kemarin Bu Rina melakukan observasi pembelajaran? Kesulitannya mungkin dalam jaringan Bu ya, karena yang terakhir kan saya menggunakan Quizizz. Dan di Quizizz itu ada beberapa siswa yang jaringannya itu kurang stabil. Terus juga ada yang belum mengecek paket datanya itu ada atau enggak. Tiba-tiba di sekolah bilang, Bu saya nggak bisa login, ternyata pas dicek paket datanya ternyata belum ada. Itu sih Bu. Iya, ya itu ya, kemarin sempat saya lihat seperti itu, ada anak-anak yang jaringannya agak kurang baik. Itu kalau dari siswanya ya. Kalau dari Mbak Rina sendiri? Kalau dari saya mungkin mengkondisikan muridnya ya Bu. Karena kan siswanya sangat gimana ya istilahnya, sangat tertarik dalam pembelajaran. Jadi ketika sudah menemukan soal yang susah, mereka saling berangkat tangan. Bu saya mau dibantu, Bu saya mau dibantu ya. Jadi pingin cepat selesai. Akhirnya jadi saya kesulitan dalam mengkondisikan siswanya. Ya. Kalau dari kepuasan Bu Rina sendiri, apakah pembelajaran kemarin itu menurut Mbak Rina, menurut Bu Rina bagaimana? Apakah sudah cukup memuaskan atau seperti apa? Menurut saya sudah cukup memuaskan sih Bu. Menurut hasilnya juga kan kemarin pas Quizizz sudah kelihatan ternyata dengan pembelajaran seperti ini siswa tertarik. Akhirnya nilainya juga ikut naik karena memperhatikan dengan benar. Kalau tadi ada kesulitan-kesulitan ya, jaringan dari anak-anak, kemudian dari Mbak Rina sendiri mengkondisikannya. Nah, kira-kira menurut Bu Rina apa untuk mengatasi kesulitan itu, kira-kira apa yang bisa untuk mengatasi kesulitan? Kalau untuk jaringan mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin saya kasih masukan, kasih catatan dulu ke siswa untuk mengecek paket datanya, mengecek baterainya udah full atau belum. Dan kalau untuk mengkondisikannya mungkin saya akan kasih peraturan yang boleh angkat tangan mungkin satu orang dalam satu kelompok, jadi nggak semuanya berebutan angkat tangan. Seperti itu mungkin. Ya, jadi disepakati dulu ya, ada sepakati dulu siapa yang duluan atau bagaimana gitu ya, supaya tidak saling berebutan gitu ya. Bu, benar. Ya. Menurut Bu Rina, kegiatan kemarin itu sudah mencapai target belum, sesuai dengan harapan Ibu yang sebelum kita wawancara kemarin? Sudah Ibu, sudah alhamdulillah sudah mencapai target yang sudah direncanakan. Iya, Mbak Rina. Kemudian tindak lanjut Mbak Rina apa kira-kira setelah melakukan pembelajaran ini, dan tujuannya supaya walaupun tujuannya sudah tercapai ya, target sudah tercapai, tapi supaya lebih meningkat lagi, lebih maksimal lagi, kira-kira menurut Bu Rina apa ini yang bisa dilakukan untuk tindak lanjutnya? Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, agar siswa tidak bosan dan tertarik dengan matematika, biar pelajaran matematika ini nggak horor didengar sama siswa-siswa. Seperti itu sih Bu. Ya, lebih banyak variasi lagi gitu yang ya, berbeda supaya lagi, tidak bosan, benar. ya. Baik Mbak Rina, ini dari hasil pengamatan kemarin ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya terkait apa yang sudah Bu Rina lakukan di kelas kemarin ya. Di antaranya kalau dari catatan saya itu, Bu Rina sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP ya, sudah sesuai. Kemudian juga fokus budaya positifnya juga semua sudah tercapai, penerapan refleksi dinamika kelasnya, kemudian penguatan positifnya itu sudah dilakukan oleh Bu Rina. Kemudian saya lihat juga diferensiasinya sudah masuk ya, ada diferensiasi konten, diferensi proses, kemudian produk juga dengan puzzle-puzzle yang cukup menarik itu ya, saya lihat cukup menarik, anak-anak antusias. Kemudian PSN-nya ya, pembelajaran sosial emosionalnya ya, dari mulai kesadaran dirinya itu sudah ada ya, doa, salam, kemudian
manajemen diri juga sudah ada dengan esbriking ya, sehingga anak-anak semangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Kemudian penilaiannya juga sudah ada ya menggunakan kuisis ya kemarin, dan anak-anak antusias juga. IT-nya juga sudah dilakukan. Kemudian refleksi juga sudah ada ya, sekaligus di Google Form itu ya. Nah itu. Nah mungkin sedikit yang perlu saya tambahkan juga, ini saja mungkin PSE-nya ditambah lagi mungkin di awal itu anak-anak kesadaran diri dalam sampah mungkin perlu ditambahkan ya sebelum mulai pembelajaran, kesadaran diri yang masalah sampah, ngambil sampah dulu gitu ya, misalnya salah satunya seperti itu supaya terlihat kondisinya lebih lagi ya, lebih nyaman lagi dalam pembelajaran. Itu saja Bu Rina yang penghasil catatan saya, dan saya cukup ini juga pas melihat pembelajaran cukup ini juga sangat bagus gitu ya, artinya semua sudah